Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Widya Maulina Jarsat akan membahas tentang tugas mobile bagian keempat saya, yaitu tentang yang pertama ada relative layout, yang kedua ada frame layout, dan yang ketiga ada table layout. Nah, jika sebelumnya saya sudah membahas tentang linear layout, maka di video kali ini kita fokuskan ke tiga bagian ini yang akan saya bahas. Lalu kita pindah ke Android Studio. Nah, untuk yang pertama yaitu relative layout. Jadi sebelum Android Studio memperkenalkan constraint layout, secara default menggunakan relative layout. Namun jadi sebelum adanya constraint layout, layout pertama yang digunakan secara default di Android Studio yaitu relative layout. Namun dengan adanya constraint layout, kemudian constraint menggantikan default dari Android Studio, layout default dari Android Studio. Nah, untuk mengganti ke relative layout, kita bisa ketik relative layout. Kita bisa ketik relative layout. Nah, maka otomatis penutup dari constraint layout yang tadinya berubah menjadi relative layout. Ini ya, bisa dilihat. Nah, penggunaan relative layout, setiap objek atau widget yang ada pada tampilan itu kemudian tata letaknya relatif terhadap sebuah objek atau sebuah widget di dalamnya. Ya, baik. Di sini, misalkan kita split dulu sebelumnya. Jadi, misalkan kita tambahkan satu text view. Tambahkan satu text view. Nah, untuk width dan height-nya kita taruh wrap content saja. Taruh wrap content. Lalu kita tambahkan lagi bagian-bagian lainnya, kita tambahkan teks misalnya. Kita tambahkan teks. Contoh teks 1. Lalu kita tambahkan height. Kita taruh 100 dp aja, misalnya ya. Lalu kita taruh text style. Kita pilih bold. Lalu kita tambahkan warnanya, text color. Kita pilih white. Lalu kita tambahkan lagi background-nya. Nah, kalau 200, lalu teksnya kita tambahkan teks
text size-nya kita taruh 20 ST saja. Ya, kita tambahkan lagi untuk membuat tulisannya ke tengah, kita tambahkan gravity center. Jangan lupa white-nya dulu. Kita tambahkan gravity center. Nah, seperti ini. Lalu jadi ada sebuah teks di dalam di sini. Nah, di text view ini ada dua objek, ya, di mana ada dua objek. Yang pertama yaitu parent ini, parent atau pembungkus dari layar yang ini. Lalu yang kedua text view itu sendiri, yaitu ini, yang ungu yang kita baru buat tadi. Nah, sehingga untuk meletakkan text view itu kita harus relatif terhadap objek di sekitarnya. Jadi misalkan kita mau mengatur layoutnya, kita bisa mengatur misalkan teks ini kita tempatkan secara horizontal posisinya. Kita taruh lalu kita taruh true. Nah, jadi maka posisinya akan berada di tengah parent ini ya, dari text view itu sendiri. Nah, kemudian misalkan kita atur di sini secara vertikal. Kita ganti vertikal. Maka dia posisinya ada di tengah secara vertikal di sini. Nah, jika kita mau posisinya benar-benar di tengah, maka kita bisa memberikan layout secara horizontal maupun vertikal seperti ini. Nah, seperti ini, maka posisinya berada di tengah-tengah secara vertikal maupun horizontal. Posisi yang lain yang bisa kita berikan, misalkan align parent left. Misalnya, nah seperti ini. Align parent left, maka hasilnya posisinya berada di kiri seperti ini dari parentnya atau dari apa namanya? Dari pembungkus layar. Lalu kenapa dia posisinya di tengah? Karena di sini kita juga bisa atur secara vertikal. Nah, jika secara vertikal kita berikan nilai false, maka
dia akan kembali ke posisi awal, seperti ini, karena secara vertikal false, kemudian secara parent left-nya dia berada di parent left, di sini sebelah kiri. Di sini misalnya kita ubah jadi parent right, maka hasilnya ada di kanan. Kemudian kita rubah ke button. Nah, di sini sudah saya coba sebelumnya. Saya ketik align parent bottom, maka posisinya berada di bawah karena bottom ya. Lalu contoh lagi, misalkan saya mau berikan layoutnya, saya coba center horizontal. Saya coba center horizontal. Lalu di sini saya ganti true. Nah, lalu saya kasih ID di sini, misalkan ID-nya misalkan ID-nya teks 1. Nah, lalu saya coba copy. Nah, lalu ini saya ganti teks 2. Nah, agar supaya membedakan, saya atur misalkan tingginya 50. Saya ganti tingginya 50. Nah, lalu di sini bisa terlihat hasilnya, yaitu teks 1, teks 2 menumpuk. Jadi teks 1 ada di belakang teks 2 ya. Nah, secara vertikal atau secara horizontal, teks 1 dan teks 2 berada di posisi yang sama. Nah, lalu maka karena secara pembuatan teks 2 dibuat dari belakang, maka teks 2 menumpuk teks 1 seperti ini. Nah, jadi teks 2 bisa relatif terhadap teks 1, misalkan saya atur posisinya supaya dia berada di atas teks 1 misalnya. Nah, di sini saya akan menaruh teks 2 di atas teks 1, jadi saya tambahkan layout above, lalu nah, hasilnya teks 2 berada di antara di atas teks 1, maaf.
Misalkan juga ini terlalu rapat, bisa kita tambahkan margin. Tambahkan margin. Lalu kita taruh 10 dp saja. Nah, kalau kita mau posisinya berada di bawah teks 1, maka kita harus ubah di bagian above ini, ubah menjadi below. Nah, hasilnya jadi teks 2 berada di bawah teks 1. Lalu jika teks 2 di sini mau ditaruh di samping kiri dari teks 1, maka kita bisa atur posisinya berada di line left mungkin. Oh, jadi ternyata hasilnya di sebelah kiri tapi masih menutup. Jadi kita atur lagi, misalkan kita ganti jadi to left. Maaf. Kita ganti jadi to left. Nah, hasilnya teks 2 berada di samping kiri teks 1 ya. Nah, seperti itulah gambaran dari relative layout. Artinya setiap objek di dalamnya bisa diatur relatif terhadap satu objek lainnya. Relative layout kurang lebih hampir sama dengan constant layout, karena constant layout memang awalnya dikembangkan dari relative layout. Nah, sekarang kita masuk ke layout yang kedua, yaitu frame layout. Nah, jika kita mau gantikan frame layout, maka saya hapus dulu ini. Saya hapus dulu ini. Nah, lalu saya ganti di sini menjadi frame layout. Ya, nah sudah terganti, tertutupnya juga. Nah, pada frame layout, jadi frame layout itu artinya tumpukan frame, ya. Jadi setiap objek yang kita letakkan di dalam, misalkan saya letakkan image view. Saya letakkan image view. Nah, saya letakkan image view, lalu saya taruh gambar. Ya, baik, di sini saya tambahkan gambar. Saya tambahkan gambar. Ya, lalu di sini saya taruh ID-nya. Saya taruh gambar satu saja. Nah, lalu saya copy.
Dan di sini gambarnya saya ganti gambar 2 dan gambarnya saya ganti lagi. Nah, jadi kita lihat hasilnya seperti ini. Gambarnya sangat bertumpuk, jadi gambar 2 menutupi gambar 1. Nah, jika kita menambahkan gambar lagi, misalkan hasilnya akan tetap saling bertumpuk. Cara seperti ini biasanya digunakan untuk perpindahan layer. Jadi nanti bisa dibuatkan kode programnya agar setiap layer atau frame ini yang bertumpuk bisa ditampilkan secara bergantian. Jadi hasilnya seperti slideshow, yaitu fungsi yang bisa digunakan di frame layout ini. Nah, misalnya saya mau tampilkan gambar 1 yang tampil, maka saya tinggal ubah bagian visibility di gambar 2. Saya tinggal ubah bagian visibility di gambar 2. Saya taruh menjadi gone. Nah, hasilnya seperti ini. Gambar 1 saja yang tampil. Di sini jadi gambar 1 saja yang tampil, tetapi kemudian maka hasilnya gambar 2 ini kemudian di hidden atau disembunyikan dulu. Nah, di sini ada value-nya. Nah, di sini ada value-nya. Ada gone. Maaf, saya coba lagi. Nah, di sini ada gone. Ada value-nya, ada visible, ada invisible, dan ada gone. Nah, kalau invisible sama hasilnya sama, dia disembunyikan juga, tapi bedanya dengan gone, jadi bedanya dengan gone dia tersembunyi di sudut atas. Kalau gone dia tersembunyi di sudut atas, seperti ini. Gone dia seperti ini. Namun jika kita gunakan invisible tadi, maka gambar benar-benar disembunyikan. Nah, seperti itulah gambaran daripada frame layout. Jadi, frame layout merupakan layout yang digunakan untuk menampilkan slide-slide gambar. Jadi, gambar yang saling bertumpuk kemudian nanti ditampilkan secara bergantian. Nah, cara menampilkannya yaitu dengan menggunakan visibility atau sembunyikan gambar yang lain. Lalu ditampilkan gambar yang lain. Terus gone untuk sembunyikan gambar yang satu. Nah, kalau kita mau tampilkan berarti kita menggunakan visible. Nah, maka hanya gambar 2 saja yang tampil, gambar 1 tidak ada. Nah, di part terakhir video ini kita bahas tentang table layout. Nah, untuk table layout sama saja kita ubah di atasnya, ganti table layout dari frame layout, sebelumnya sudah saya ubah. Nah, posisi table layout ini sama halnya dengan tabel biasa. Jadi di dalam tabel tentunya ada baris dan ada kolom. Jadi kita harus deklarasikan dulu tabel row-nya. Semuanya sebenarnya sudah saya ketik duluan. Jadi di dalam tabel layout kemudian bisa kita tambahkan kolom seperti ini. Layout kolom. Jadi ada satu kolom dan satu baris. Lalu di sini teksnya saya tuliskan nama dan head-nya saya tulis masukkan nama. Nah, lalu
Saya tambahkan lagi agar menjadi 2. Saya copy text view-nya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Tunggu, saya ganti dulu. Di bawahnya saya ganti mesh parent. Jadi di bawah sini saya ganti mesh parent. Nah, saya ubah lagi, ada beberapa. Di sini saya ganti juga mesh parent. Nah, kolom 1, kolom 2, lalu bentar saya lihat. Lalu ya, nah, jadi beginilah tampilannya. Jadi tabel layout ada baris dan menggunakan perintah table row. Lalu ada kolom yang menggunakan layout kolom. Jadi demikianlah penjelasan saya mengenai video 3 ini. Video ini memiliki banyak kurangnya, saya mohon maaf dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.